pemirsa, salam sejahtera. Senang sekali saya Ririn Setianingrum menyapa Anda dalam misa Natal yang bertempat di Gereja Santo Petrus Tasikmalaya II. Pemirsa, misa Natal kali ini dipimpin oleh Romo Andre J. Aloa dan Pastor Konselebran Romo Theo Silap dengan mengambil tema "Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain". Ya saudara, dari Gereja Santo Petrus Tasikmalaya II, saya mengucapkan selamat beribadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Theo yang terkasih, para suster, ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang dicintai oleh Tuhan, selamat Hari Raya Natal. Marilah kita sekalian mempersiapkan hati dan batin kita agar perayaan Natal kita pagi ini layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Baiklah kita memohon ampun atas semua kekilafan manusiawi kita. Kita hening sejenak untuk memeriksa hati dan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran, kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabda-Mu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus,
orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Romo Andre yang terkasih, para suster, ibu bapak, saudara dan saudariku, dan umat beriman di mana saja saudara-saudari berada. Damai, itulah pesan yang paling dalam dari pesta Natal, pesta yang mendunia. Natal menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi, baik intern maupun antar agama, juga untuk mengadakan rekonsiliasi antara manusia. Setiap kali merayakan Natal, perdamaian dan kesucian akan bergema dalam hati nurani manusia yang masih bersih. Natal merupakan momentum baru untuk memaknai hidup dan kehidupan ini. Merayakan Natal berarti menyambut sang fajar baru
yang datang membawa terang dunia, menerangi kegelapan yang diakibatkan oleh perilaku buruk manusia. Merayakan Natal lalu berarti lahir kembali, lahir menjadi manusia baru, melahirkan kembali kedamaian, melahirkan kembali kejujuran, melahirkan kembali kebaikan dalam kehidupan. Rangkaian warta suci yang kita dengar bersama pada hari raya Natal ini, baik Nabi Yesaya, Santo Paulus, maupun Santo Yohanes, semuanya mengajarkan satu kebenaran inti, bahwa Allah sungguh mengasihi, Allah sungguh mencintai manusia. Ia menyapa kita manusia dengan pelbagai cara, sehingga kita manusia bisa berhubungan mesra dengan Allah. Dan Allah membuka hubungan dengan manusia melalui sabdanya. Bersabda berarti mengungkapkan diri. Bersabda berarti menjalin hubungan dan menyapa dengan seluruh kepenuhan pribadi. Manusia diajak untuk masuk dalam hubungan yang mesra itu. Pesta Natal hanya bisa kita syukuri sepenuhnya kalau kita memahami sapaan ini. Allah sungguh jatuh cinta, Allah sungguh jatuh hati. Ia datang untuk menyapa manusia. Ia datang untuk berjalan bersama manusia menuju cahaya, menuju kebenaran sejati. Sapaan Allah itu nyata dalam seluruh ciptaan, seluruh kehidupan. Manusia disapa secara istimewa sebagai mahkota seluruh ciptaan. Allah yang abadi, Allah yang kekal itu menyapa dan dialami manusia dalam waktu. Allah yang abadi, Allah yang kekal itu datang menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Ia mau dengan caranya sendiri mengajak manusia untuk bangkit, mengajak manusia untuk berjalan lagi sebagai mahkota ciptaan yang bermartabat luhur, yang mestinya hidup menurut rencana dan kehendak Allah sendiri. Santo Yohanes memulai Injilnya dengan kata-kata ini. Pada mulanya adalah sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan sabda itu adalah Allah. Ia melanjutkan, sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sabda itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus, Sang Sabda, menjadi manusia dan hidup dalam waktu untuk setiap pribadi. Untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua, dan untuk siapa saja yang berbaik hati untuk berjalan bersama dalam kerukunan, untuk berjalan bersama dalam kebaikan dan kebenaran. Ia menyingkapkan arti terdalam dan tersederhana dari setiap kenyataan. Setiap manusia dikasihi Allah, betapapun rapuh dan latah, betapapun gelap situasi yang dihadapinya. Penjelmaannya menyapa setiap manusia agar manusia menyadari
bahwa ia adalah ciptaan yang luhur, ciptaan yang istimewa. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sungguh cahaya itu telah datang. Dialah cahaya kemuliaan Allah, karena dalam diri anak itu seluruh keagungan Allah dinyatakan. Dia gambar Allah. Begitulah wujud Allah yang mencintai manusia dengan kekayaan besar. Romo Andre yang terkasih, para suster, ibu bapak, saudara dan saudariku, umat beriman di mana saja Anda berada. Pesan Natal yang dikeluarkan bersama oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk tahun 2022 adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diambil dari Matius bab 2 ayat 12. Para Majus setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa dengan Sang Raja Damai yang baru lahir, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain seperti yang ditunjukkan Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, mereka mampu melewati hambatan, mereka mampu melewati kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Sang Raja baru itu, mereka juga berani menempuh jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari sebelumnya. Orang-orang bijak dari timur yang berjalan bersama mencari Yesus mengajak kita sekalian untuk berjalan bersama juga dalam menemukan kehendak Allah yang tinggal di antara kita untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Sebagai warga bangsa dan warga gereja, meskipun kita bineka, berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan dan budaya, kita mesti selalu berjalan bersama agar dalam kebersamaan itu kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, yang harus dirawat, yang harus dikembangkan. Kebinekaan yang kita sadari sebagai anugerah Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Tema Natal tahun 2022 ini juga sejalan dengan tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Dengan berjalan bersama, maka rakyat Indonesia akan mampu untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat kebinekaan yang tertuang dalam tema Natal 2022 ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus dalam membangun kembali kehidupan dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai bidang. Ibu bapak, saudara dan saudariku terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh, kita yang latah, kita yang lemah bernilai tinggi bagi Allah. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan Ia berjalan bersama kita dalam berbagai tantangan, dalam berbagai cobaan, dalam berbagai kehidupan kita sebagai warga bangsa
dan warga gereja. Ketika Yesus lahir, ketika Sang Sabda menjelma menjadi manusia lemah dan tinggal di antara manusia, manusia berdamai dengan Allah yang dilambangkan dengan digelarnya konser surgawi para malaikat yang menyanyikan Gloria in excelsis Deo. Manusia berdamai dan dekat dengan sesamanya yang dilambangkan dengan datangnya para gembala yang miskin. Alam pun menjadi ramah kepada manusia ketika bintang besar memancarkan terang yang besar dan terusirlah kegelapan malam, lambang kegelapan, lambang kejahatan, lambang dosa manusia. Semuanya berdamai di sekitar Yesus. Itulah Natal, sebuah pesta damai, karena damainya turun atas kita semua. Selamat pesta Natal untukmu semua. Yesus Sang Immanuel ada bersama kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup mati. Kupercayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, semoga Engkau memperbaharui semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi para ibu muda, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dengan hati penuh cinta. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah kita mohon.
Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahan hatimu ini berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi sebagaimana Dia yang menjadi manusia hadir juga sebagai Allah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab pada perayaan suci ini Putra nampak nyata sebagai manusia, meskipun sebagai Allah Ia tak dapat dilihat mata. Sebagai Allah Ia ada sebelum adanya waktu, tetapi sebagai manusia ini Ia mulai hidup dalam peredaran waktu. Ia datang ke
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Sicut in cielo et in terra.
Domini omnibus mali, da fortutis pacem in diebus nostri, ut ope misericordiae et adiuti, et a peccatos sinus semper liberi, et a omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami saat perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, Tuhanlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang seperjamuan anak domba. Ya Tuhan, lakukan kami taat kebanggaan kepada saya, tetapi kepada saja, maka saya akan.
Marilah berdoa. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putramu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapak, saudara-saudari, mari kita menghormati Bunda kita Santa Perawan Maria yang telah dengan rendah hati menerima dan melahirkan bagi kita Sang Juru Selamat. Santa, Santa, Santa Maria, Santa Dei Genitrix. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita sekalian diutus mewartakan sukacita Natal kepada sesama. Amin. Demikianlah misa perayaan Natal di 25 Desember 2022. Akhirnya dari Gereja Santo Petrus Tasikmalaya II, saya Ririn Setianingrum beserta seluruh kru TVRI Nusa Tenggara Timur pamit undur diri. Salam sejahtera dan selamat merayakan Natal. Kiranya damai Natal menyertai saudara sekalian.